Halo YouTubers, kemarin saya mengupload konten tentang Palestina. Dalam waktu 24 jam, tiba-tiba saja konten saya dihapus oleh YouTube. Pertanyaannya, ada apa dengan YouTube? Mengapa konten tentang Palestina dihapus oleh YouTube? Apakah perusahaan YouTube berpihak kepada Israel? Jadi teman-teman, setelah video saya dihapus oleh YouTube, tentunya saya paniknya karena selain channel saya kena strike dari YouTube atau kena peringatan dari YouTube, konten saya juga dihapus oleh YouTube. Nah, kontennya itu seperti ini teman-teman. Judulnya, semoga saudara kita di Palestina selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, #shorts. Jadi teman-teman, setelah konten itu dihapus oleh YouTube, saya panik dan akhirnya saya mencari informasi di beberapa media, salah satunya di Google. Nah, di sini kita masuk ke Google Chrome teman-teman, terus kita ketikkan mengapa konten tentang Palestina dihapus oleh YouTube. Dilansir dari situs Antara News, perusahaan media sosial menghapus konten tentang Palestina, kata NGO. Nah, kita klik teman-teman. Perusahaan media sosial hapus konten tentang Palestina, kata NGO. Ramalah antara organisasi non-pemerintah yang memantau dan mendokumentasikan pelanggaran digital terhadap konten Palestina. Sada Sosial menemukan adanya upaya perusahaan media sosial untuk menghapus konten tentang Palestina sejak konflik Israel-Palestina terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023. Dilansir dari kantor berita Palestina, WAFA, Sada Sosial, mengatakan bahwa adanya upaya global untuk membungkam narasi Palestina dalam menceritakan peristiwa yang sedang terjadi, sementara pemerintah dan platform media sosial di seluruh dunia sepenuhnya mendukung dan mempromosikan narasi Israel. Nah, dari sini sudah ketahuan teman-teman, ternyata aplikasi media sosial lainnya itu mendukung aksi Israel. Nah, saya sebagai umat muslim teman-teman, saya merasa terharu dengan saudara saya yang ada di Palestina karena mereka sangat membutuhkan bantuan kita sebagai saudaranya muslim. Jadi teman-teman, jika kita tidak bisa membantu mereka dengan tenaga, kita bisa membantu mereka dengan materi, dan jika kita juga tidak bisa membantu dengan materi, kita bisa membantunya melalui doa. Ayo teman-teman, kita doakan saudara seiman kita yang ada di Palestina. Nah, kita lanjut teman-teman. Menurut Sada Sosial, Uni Eropa telah meminta platform media sosial untuk menghapus konten-konten terkait Palestina. Platform-platform itu diberi waktu 24 jam untuk mengambil tindakan. Jika tidak, mereka diancam menghadapi konsekuensi hukum, didenda, dan dilarang penggunanya di Eropa. Mengapa eksklusif di Palestina? Facebook mengubah kebijakan privasi kontennya pada tanggal 11 Oktober. Facebook menekankan pembatasan terhadap individu dan organisasi berbahaya, termaksud sebagian besar narasi Palestina dan hasil liputan wartawan Palestina. CEO Meta Mark Zuckerberg yang memiliki platform termaksud Facebook, Instagram, Threads, dan Messenger menyatakan dengan tegas dukungannya terhadap Israel di tengah pembersihan etnis warga sipil di Gaza, kata Sada Sosial. Pada Senin 10 Oktober 2023, X menyatakan bahwa mereka bermitra dengan Forum Internet Global untuk melawan terorisme untuk menghapus konten-konten yang berkaitan dengan gerakan Hamas dan akun-akun Palestina. Sekitar 50 juta cuitan sedang diawasi secara global dan X telah menghapus ratusan akun warga Palestina. Nah, di sini jawaban yang saya cari-cari akhirnya ketemu juga teman-teman. Di sini tertulis YouTube juga telah menghapus video-video yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di Palestina. Platform tersebut secara khusus mengingatkan pengguna bahwa meskipun video tersebut tidak melanggar pedoman komunitas,
Video tersebut mungkin saja tidak sesuai untuk semua penonton. Nah, video saya bukan lagi tidak sesuai untuk semua penonton teman-teman, tapi video saya dihapus oleh YouTube. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. TikTok menangguhkan beberapa akun warga Palestina dan membatasi atau melarang video-video yang menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap Palestina. Messenger yang dimiliki oleh Meta melarang para penggunanya untuk mengirimkan tautan situs web resmi dan tautan saluran Telegram gerakan Hamas, serta tautan situs web resmi dan tautan saluran Telegram Brigade Eid al-Aqsam. Ratusan profil palsu di berbagai platform terdeteksi menyerang warga Palestina, menghasut kekerasan terhadap mereka dan menyebarkan berita palsu. Platform belum menghapus akun-akun ini, kata NGO tersebut. Sada Sosial mengatakan bahwa tindakan itu merupakan upaya untuk menghalangi akses terhadap kebenaran dan kontribusi pada penyebaran rumor dan berita palsu, terutama pada situasi krisis seperti sekarang. Mereka mengizinkan Israel untuk menceritakan peristiwa-peristiwa dari sudut pandangnya, tetapi membatasi suara warga Palestina. Perusahaan-perusahaan media sosial telah menerapkan bahwa pembatasan yang lebih ketat terhadap konten berbahasa Arab, tetapi tidak menerapkan pembatasan serupa terhadap konten berbahasa Ibrani, katanya. Sensor dan pembatasan konten di internet sama bahayanya dengan aktivitas fisik militer tanpa akuntabilitas atau tanggung jawab. Penyaringan konten menambah agresi dan kejahatan nyata terhadap warga, kata Sada Sosial. Oke teman-teman, itu artikel yang saya dapatkan dari Google tadi ya. Dan di sini kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa aplikasi YouTube ikut membela tindakan Israel. Saya sebagai muslim, saya merasa terharu dan kasihan kepada saudara saya. Saya hanya bisa membantu dengan doa, semoga saudara kita di Palestina selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, akhirnya pertanyaan yang ada di benak saya sudah terjawab dan saya sudah puas membaca artikel ini, dan kalian juga sudah tahu apa penyebabnya sehingga konten kalian yang membahas Palestina tiba-tiba dihapus oleh YouTube. Nah, di sini kita jadikan pertanyaan lagi seperti berita-berita tentang Palestina itu. Seperti kontennya Tribun Timur, Tribun Mes, atau kontennya Kompas TV, atau kontennya TV One, kok itu nggak dihapus? Kenapa konten kita, masyarakat biasa, dihapus oleh YouTube? Nah, itu jawabannya ada pada pihak YouTube ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian, dan jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa like dan subscribe. Saya Helpin undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, salam sukses.